Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, demikianlah tadi telah kita bersama-sama beristighosah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa mengabulkan hajat dan permohonan kita dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah rahimakumullah, untuk acara yang selanjutnya bacaan sholawat yang akan dipimpin oleh guru kita Bapak Ustadz Ma'mun Nawawi. Kepada beliau kami persilahkan bil barakah wal karam syamsul qadir waliyullah bi syafa'at nabi Muhammad bi idznillah wa ridallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, demikianlah tadi telah kita ikuti bersama pembacaan sholawat, mudah-mudahan dengan sababiyah bacaan sholawat yang tadi sama-sama kita baca dapat menambahkan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga beliau pun cinta kepada kita, dan pada gilirannya nanti kita akan sama-sama dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah rahimakumullah, selanjutnya zikir manaqib Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, dipimpin langsung oleh guru kita Bapak Kiai Syarifuddin SSPDI. Pada beliau diserahkan dengan segenap hormat bil barakah Syekh Abdul Qadir waliyullah bi syafa'at Nabi Muhammad bi'idznillah wa ridallah bil barakah wal karamah Syaikhul Qadir waliyullah bi syafa'at
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para asatidz, para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Firdaus yang kita lebih mengenal dengan nama sebutan Kiai Jaka Sembung, yang alhamdulillah Allah hadirkan bersama-sama kita. Semoga datangnya beliau ke tempat ini menjadi sebab turunnya barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Mukarram, para asatidz, para guru yang lain, Ustaz Muhammad Dahlan, Ustaz Hamim Mahfudin, Ustaz Mahmud Nawawi, Ustaz Sukarna, kita doakan para kiai-kiai kita, para guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah barokah ilmunya, mustajab doa-doanya. Orang tua kita Pak Al-Qadin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah kita pada malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang kiai bertanya kepada para santrinya, apa kata sang kiai? Wahai para santri, siapakah gerangan orang yang penting itu? Kata kiai. Macam-macam jawaban santri. Ada yang bilang, kiai, orang yang penting itu ialah pejabat. Kalau dengan jabatannya dia bisa memperjuangkan Islam, memajukan umat. Kata kiai, bukan. Ada lagi santri yang jawab, kiai, orang penting itu orang kaya, karena hartanya bisa dia gunakan untuk memajukan umat, memperjuangkan agama. Kata kiai, bukan. Macam-macam jawaban santri. Kata kiai, semua jawaban kamu salah. Siapakah orang yang penting itu? Orang yang penting itu, kata kiai, ialah orang yang mementingkan orang lain. Jadi orang penting itu orang yang mementingkan orang lain. Biar jadi pejabat, tapi kalau nggak pernah mementingkan kepentingan orang lain, biar jadi pejabat, tapi nggak pernah mementingkan kepentingan umat, nggak pernah mementingkan kepentingan agama, maka pejabat itu bukan pejabat yang penting. Pejabat enggak penting. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Dia orang kaya, tapi kekayaannya enggak peduli dengan perjuangan umat, enggak peduli dengan perjuangan majlis, maka orang kaya semacam itu orang kaya yang kagak penting. Kiai sekalipun, kalau kiai nggak pernah peduli dengan umatnya, nggak pernah peduli dengan jamaahnya, hanya peduli dengan jemaah yang kaya, peduli dengan jemaah yang banyak duit, hanya peduli dengan jemaah yang tajir, kalau jemaah yang susah, jemaah yang miskin, nggak pernah open. Kiai semacam itu bukan kiai yang penting, kiai yang nggak penting. Benar kiai? Apaan? Paham maksudnya ya? Jadi orang yang penting itu orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Dengan kata lain, bermanfaat buat orang lain. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Meskipun demikian hadirin, kiai umpamanya memang menjadi kiai yang penting, tapi jangan merasa dipentingin.
Kita butuh orang kaya, tapi jangan merasa dibutuhkan. Kita butuh pejabat, jangan merasa dibutuhkan. Pun kiai, jangan merasa dibutuhkan oleh umat. Umat butuh ulama buat pembimbing. Jemaah butuh ulama buat mengayomi. Jemaah butuh ustaz, butuh kiai buat mengajak taqarruban ila Allah. Tapi seorang kiai jangan pernah merasa dibutuhkan. Kalau sudah diri merasa dibutuhkan, yang ada akhirnya semena-mena. Mengapa? Kalau merasa dibutuhkan. Bab kiai bisa besar, ustaz bisa besar, kalau dia ada jemaah. Sehebat-hebatnya kiai, ceramahnya hebat, galak ceramahnya, lucu ceramahnya, dihantam pandemi, umat dari ngundang, mati tuh kiai. Iya gitu. Jadi, kenapa dia dibilang kiai besar, mubarak besar? Karena ada jemaah yang ngundang. Kalau tanpa ada jemaah, kiai tidak apa-apanya. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Jadi bagaimana kita agar menjadi orang yang penting kata kiai ini? Jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain. Ketika ada seorang kaya, hartanya disumbangkan buat pembangunan masjid, membantu perjuangan ulama, membantu syiar-syiar Islam, ini orang kaya yang penting. Ada seorang pejabat dengan jabatannya dia gunakan untuk memperjuangkan Islam, memajukan umat, ini pejabat yang penting. Kiai yang membimbing umat, mengajak umat taqarruban ila Allah, yang tidak pernah pilih kasih siapapun umat yang datang kepadanya, siapapun umat yang undang kepadanya, tidak pernah pilih kasih. Ini kiai yang penting. Maka mudah-mudahan hadirin kita terbentuk orang-orang yang anfa'uhum linnas, bisa bermanfaat buat orang lain. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Saya nggak bisa bicara panjang lebar, ini ada guru kita ya, jadi cukup saya bilang dengan beliau, saya buka pintu aja udah ya. Selanjutnya kita berikan kesempatan buat beliau ya, mumpung beliau ada bersama-sama kita. Allah hadirkan di tempat ini merupakan maaf hadir, saya kaget ya, saya masih di Bekasi, beliau foto-foto di saung, waduh ya, ada kiai di saung, saya nggak ada ya. Alhamdulillah ya, jadi silaturahmi ini yang terpenting, silaturahmi ya. Siapa orang yang silaturahmi, maka Allah akan panjangkan umurnya, Allah tambahkan rezekinya. Amin ya robbal, amin ya robbal. Maka beliau datang ke tempat ini didatangkan oleh Allah. Siapa yang bikin beliau datang? Allah yang mendatangkan ke tempat ini. Untuk apa? Kita belum tahu maksudnya apa, tapi yang pasti yang kita tahu sekarang, kita akan minta ilmunya untuk memberikan ilmunya kepada kita, penyegaran buat kita untuk kita lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mohon dengan hormat ya pada guru kita Mukarram Kiai Jaka Sembuh untuk memberikan apa namanya kalimat syakur lah, tausiahnya, wejangan-wejangannya ya buat para jemaah yang ada di tempat ini. Bila kita tafadhol bismillah. ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Buya Haji Syarifuddin OS SPGI, beriring doa mudah-mudahan senantiasa Allah
panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah banyakin rezekinya, Allah sabarkan hatinya dalam mendidik kita, menebar manfaat, dan ilmunya berguna buat kita semua. Para asatiz lainnya, para jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, tanpa kecuali mudah-mudahan semua kita senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa hadir di kesini silaturahim ke beliau, memang pengen nyantai, ngopi, kongko. Alhamdulillah ngopi udah, makan udah, kongko udah, sampai kita nongkrong di pinggir empang juga udah. Alhamdulillah. Dan rupanya malam hari ini kebetulan majelis rutinan. Sayang sekali kalau saya pulang, karena saya mau ngikutin zikir sama beliau. Saya masih disuruh ngoceh juga. Tahadus bin ni'mah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kita dengar kalimat ayat 1000 dinar. Benar betul? Pernah nggak? Bahkan mungkin sering membacanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh, innallaha balighun amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Kenapa ini disebut ayat 1000 dinar? Kita juga pernah dengar nama seseorang yang berada dalam sejarah, yaitu Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini adalah anak dari seorang budak. Kenapa ia dapat julukan bin Dinar? Suatu ketika Malik bin Dinar ini naik kapal laut. Ketika naik kapal laut dimintain ongkos, suruh bayar nih sama petugas ataupun pelaut lah yang punya perahu. Apa jawab Malik bin Dinar? Saya nggak punya uang. Dipukul, ditempeleng, nggak punya duit naik kapal orang, pingsan. Ketika siuman, ditanya lagi, mana ongkos? Jawaban Malik bin Dinar sama, saya nggak punya ongkos. Dipukul lagi, ditempeleng lagi, pingsan. Siuman dari pingsan, ditanya lagi yang ketiga kalinya, mana ongkos? Saya nggak punya ongkos. Lalu pelaut ini marah. Kalau begitu mari kita buang saja ke dalam lautan. Ini manusia, ini orang. Kagak punya duit, lagi main numpak aja. Ketika mau ditangkap, tiba-tiba seluruh ikan yang ada di lautan nongol palanya. Sambil itu mulutnya menggigit 2 keping emas uang. Jadi itu ikan pada nongol bawa 2 koin emas. Lalu diambil oleh Malik bin Dinar 2 keping itu dari satu mulut ikan, diberikan ke pelaut. Maka seketika semua yang di atas kapal jatuh
sujud takjub dengan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini dulu pernah perjalanan hidupnya di awalnya adalah seorang pendosa, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaannya luar biasa. Sebab apa? Malik bin Dinar ini gemar bersedekah. Salah satunya contohnya ketika Malik bin Dinar lagi santai depan rumah, lalu lewat seorang pengemis minta sedekah. Malik bin Dinar saat itu mempunyai sekeranjang korma. Lalu ia panggil istrinya, wahai istriku, di dalam ada korma satu keranjang, tolong bawa keluar. Dibawa keluarlah oleh istrinya itu sekeranjang korma. Lalu diambil oleh Malik bin Dinar, setengah isi daripada keranjang itu diberikan kepada pengemis. Lalu ia bilang kepada istrinya, taruh lagi setengah kurma ini di dalam. Istrinya ngomong, apakah seorang raja atau seorang rakyat memberikan hadiah sedekah kepada rajanya dengan setengah-setengah? Ucapan istrinya ini bagaikan sambaran petir. Merah muka Malik bin Dinar. Lalu ia ambil lagi itu setengah keranjang, diberikan kepada pengemis. Maksud istrinya apa? Jangan pernah engkau membedakan ketika engkau memberikan hadiah kepada orang kaya, ketika engkau memberikan hadiah kepada seorang raja, ketika engkau memberikan hadiah kepada penguasa. Kau berani besar, kau berani banyak, ngasih yang mewah, ngasih yang bagus. Tapi betapa ketika yang datang rakyat kecil, yang jelas dalam kesusahan, pengemis, kau bedakan memberinya yang biasa, bahkan setengah keranjang kurma. Seandainya kata seorang penguasa yang minta kurma, ketika raja yang meminta kurma, ketika orang kaya yang meminta kurma, kita berikan seluruhnya. Tapi kenapa ketika fakir miskin, orang yang sulit, kau berikan setengah? Tamparan keras dirasakan oleh Malik bin Dinar. Itulah Malik bin Dinar, orang yang luar biasa, tidak membeda-bedakan ketika ia memberikan kepada siapapun. Nah, maksud kaitan daripada ayat 1000 dinar, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, ketika kita ingin mencari harta, kebahagiaan yang berlimpah, jawabannya ada di ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepadaku, kata Allah, yaj'al lahu makhraja, akan aku berikan jalan keluar dari segala kesulitan, kesusahan. Janji Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan aku berikan rezeki yang datangnya tidak engkau sangka-sangka. Jadi kita kunci pertama, pengen dapat rezeki yang nggak disangka-sangka, yang nggak sesuai dengan kerja kita. Kalau kita ngandelin otak, kalau kita ngandelin tenaga, berapa sih yang pantas dibayar? Mohon maaf, mungkin dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, gedenya pego sampai 200.000 ya Kiai. Itu yang sudah menjadi takaran kita, betul. Mau dia kuli, mau dia kantoran,
200.000 sebulan 6 juta udah melebihi UMR. Tapi ketika ingin mendapatkan rezeki yang lebih, yang mana tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, bonus dari Allah yaitu dengan takwa. Karena yang namanya ukuran rezeki itu nggak mandang taat, nggak mandang dia nyembah Allah atau tidak, karena itu adalah sifat Allah yaitu Rahman, dikasih semua. Tapi Rahim, sayang, itu timbul ketika ada kalimat wa may yattaqillaha, ketika kita takwa kepada Allah. Kita bertakwa kepada Allah. Kalau secara akal gaji kita sehari 150 sampai 200.000, bahkan kadang-kadang banyak pereknya, banyak enggak ada. Bagaimana kita bisa bangun rumah? Bagaimana kita bisa punya motor? Bagaimana kita bisa punya mobil? Bagaimana kita punya tanah? Kita punya usaha? Padahal yang kita dapat hanya untuk sekedar makan saja. Betul? Tapi kenyataannya kita bisa membangun, kenyataannya kita punya kendaraan, itu adalah hasil dari takwa kita yang selama ini kita kerjakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan dengan wa may yatawakkal 'alallahu fa huwa hasbuh. Dan barang siapa berserah diri kepadaku, kata Allah. Jadi kita berserah diri, pasrah sama Allah. Wa may yatawakkal 'alallahu fa huwa hasbuh. Maka Allah yang akan beresin semuanya. Innallaha balighun amri, karena Allah yang ngatur segala sesuatunya. Jangan takut. Wajallallahu likulli syai'in qadra, dan Allah enggak hitung-hitungan ngasih kita kalau kita pasrah sama Allah. Ini kaitan antara kehidupan yang mesti kita lakukan dua. Yang pertama, kita bertakwa kepada Allah, akan Allah lebihkan rezeki kita dari standar yang harusnya kita dapatkan. Yang kedua, kita pasrah kepada Allah bahwasanya apapun bentuknya, apapun kejadiannya, apapun yang Allah berikan adalah merupakan suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrah kita, ya Allah ya Rabb. Tadi kita takwa, kita mungkin ibadah kita, sujud kita, puasa kita, tadarus kita, zikir kita, ada sabar, ada keinginan. Zikir ini pengen punya ini, zikir itu pengen harapan seperti ini. Setelah kita berdoa banyak, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya mobil, pengen punya bangunan megah. Dari permintaan kita, takwa kita kepada Allah, kita pindahkan ke dalam pasrah. Ya Allah, ya Rabb, tadi saya minta motor, kalau memang itu motor baik buat saya dan manfaat buat saya, aku kembalikan kepada Engkau ya Rabb. Kalau memang tidak baik, jadikan baik. Saya pasrah padamu ya Allah, apa yang pantas buat diri hamba. Kalau tadi saya minta biar punya istri, biar punya keturunan, kalau memang itu baik buat saya dan pantas buat saya, aku kembalikan kepadamu ya Rabb. Kalau memang ini rumah, ini kendaraan, usaha, semuanya pasrah kita kepada Allah. Tadi kita minta, yang kedua kita pasrahkan diri. Apa yang pantas buat diri kita? Bukan kita memasakkan doa yang hanya ada dalam diri kita, itu keegoisan kita, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi melupakan pasrah, karena Allah lebih tahu apa yang pantas buat hambanya. Karena Allah memberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan hambanya, bukan sesuai keinginan, kebutuhan, ataupun ya kalau kita manusia kita sadar dah, kita mau pengennya banyak ya Pak ya, pengennya banyak. Tapi kadangkala kita lupa sama Allah bahwasanya ada hal yang lebih baik. Misalnya kita doa, ya Allah ya Rabb,
saya pengen punya mobil Fortuner. Padahal besok hari Allah sudah takdirkan kita atau istri atau anak atau mertua atau salah satu keluarga kita harus mengalami kecelakaan dan akhirnya harus diamputasi, harus lumpuh, harus stroke, terkapar, tak berdaya. Kata Allah, wahai hambaku, mari kau minta Fortuner, aku ganti doamu dengan keselamatan yang harusnya besok kecelakaan tidak terjadi kecelakaan, diganti doa kita tadi itu. Nah, itulah cara kita berhusnuzon kepada Allah. Kayaknya cukup segitu aja. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi diri kita untuk semakin mendekatkan diri, bertakwa kepada Allah dan pasrah dan berhusnuzon kepada Allah, bahwasanya solusi indah yang Allah berikan kepada kita dalam menghadapi semua permasalahan hidup adalah pertama, deketin diri kepada Allah dan pasrah dengan ketentuan Allah, dan tidak melupakan wasilah untuk mendapatkan itu semua dengan banyak baca salawat. Terima kasih, mohon maaf pada guru Kiai Haji Syarifuddin OS SPDI, dan saya juga ucapkan terima kasih atas penerimaan penjamuan udah ngerepotin luar biasa, dan juga beliau pelayanannya luar biasa. Mudah-mudahan ini semua menjadi ladang ibadah buat guru dan juga buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.